Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, ternyata sholat-sholat sunnah yang kita kenal dengan berbagai nama sholat itu, ternyata asalnya tidak ada namanya, kecuali sholat fardu. Penamaan sholat-sholat wajib atau fardu itu bersifat qat'i atau baku dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya. Sholat di waktu pagi disebut subuh, zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang dan semua tampak jelas. Asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam, maghrib di saat matahari tenggelam, dan isya ketika terang berganti gelap. Akan tetapi sejumlah sholat-sholat sunnah sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menamai sholat-sholat sunnah itu. Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang memasuki masjid, dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat tanpa menyebut namanya. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Belakangan sholat ini dikenal dengan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid. Ketika seseorang meminta petunjuk kepada Allah karena bingung dengan beberapa pilihan yang dihadapkan kepadanya dan merasa ragu ketika akan memutuskan sesuatu, maka dianjurkan sholat 2 rakaat atau paling banyak 12 rakaat, 6 salam. Di sini Nabi SAW tidak menyebut nama sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada salah seorang di antara kalian memiliki niat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang bukan termasuk dalam sholat wajib. Kemudian berdoalah kepada Allah SWT, 'Ya Allah, aku beristikharah atau memohon petunjuk dengan ilmu-Mu. Aku memohon kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon keutamaan-Mu.'" Hadis riwayat Bukhari. Belakangan, sholat ini dikenal dengan nama sholat istikharah. Ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan maksiat, Nabi menganjurkan untuk melakukan sholat tanpa menyebut nama sholatnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa, lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan sholat, lantas meminta ampun kepada Allah SWT, melainkan Allah akan mengampuninya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ahmad. Belakangan salat ini disebut dengan salat taubat. Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah SWT atau juga kepada sesama manusia dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai, maka Nabi menganjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat tanpa menyebut nama salatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian hendaknya dia salat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian membaca doa, 'Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah,' dan seterusnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Belakangan, salat ini dikenal dengan nama salat hajat. Jika Nabi tidak menamai salat-salat sunnah itu, lalu siapa yang memberi nama-nama salat sunnah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan salat 2 rakaat pada momen-momen tersebut sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan salat yang dilaksanakannya tanpa menyebutkan namanya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan salat yang dimaksud, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan nama salat-salat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya, mengapa para ulama menamakan salat tahiyatul masjid? Karena kedudukan dari salat tahiyatul masjid ini adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hasyiyah Ibnu Qasim mengatakan, sebagian ulama menyebutnya dengan nama salat tahiyah Rabbil Masjid, salat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid.
Karena maksud dari sholat tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada masjidnya. Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja, ia akan menghormati kepada raja dan bukan kepada rumahnya. Persoalan penamaan yang ternyata bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan tanya. Jika demikian, apakah saat melaksanakan sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu, kita harus melafalkan niat dengan nama sholat yang dimaksud bagi yang melafalkan? Atau meniatkan dalam hati dengan nama sholat sunnah yang kita kenal sekarang? Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Namun niat tempatnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hukumnya sunnah. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Oleh karena itu, jika seseorang salah dalam melafalkan niat, sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti menetapkan dalam hati dengan niat sholat tahiyatul masjid, karena dia baru memasuki masjid, tetapi yang terucap adalah niat sholat hajat, maka yang dianggap adalah niatnya di dalam hati, yaitu keinginannya untuk sholat tertentu sebelum takbiratul ihram. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya, karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati. Oleh sebab itu, salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati, sepanjang niat itu masih benar dan pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diniatkan. Wallahu a'lam bishawab.